Vaksin menjadi salah satu harapan atas permasalahan COVID-19. Kabar baiknya, pemerintah pusat telah menyepakati pembelian vaksin yang direncanakan datang pada bulan November 2020. Bahkan saat itu pemerintah mengklaim akan melakukan vaksinasi dengan sasaran yang telah ditentukan. Ada 3 perusahaan farmasi yang akan mengimpor vaksin, yakni CanSino, G42 atau Sinopharm, dan juga Sinovac. Meskipun vaksin COVID-19 is coming, Anda jangan senang dulu. Karena ternyata pemerintah sudah mengelompokkan ataupun memprioritaskan profesi-profesi mana saja yang akan menjadi sasaran-sasaran diberikan vaksin COVID-19 pada gelombang pertama ini. Saya akan ajak Anda siapa-siapa saja yang boleh mendapatkan vaksin COVID-19 dari 3 perusahaan farmasi dari Tiongkok tadi. Nah, yang pertama kita lihat tenaga medis atau TNI dan juga Polri. Sebanyak 3,4 juta orang, vaksin yang dibutuhkan adalah sebesar 6,9 juta dosis. Nah, ternyata bukan hanya di Indonesia saja yang pemerintahnya kemudian memberikan vaksin kepada tenaga medis ataupun TNI dan juga Polri. Di negara-negara seperti Tiongkok dan juga Rusia ternyata mereka memprioritaskan pemberian vaksin terlebih dahulu kepada military army-nya seperti TNI dan juga Polri dan juga aparat keamanannya. Nah, selain tenaga medis ataupun TNI Polri yang akan mendapatkan prioritas pertama pemberian vaksin, yang kedua adalah tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Sebanyak 5,6 juta orang yang dibutuhkan vaksinnya, ini cukup banyak, 11,24 juta dosis. Ini untuk tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. Itu kemungkinan nanti akan dibagi melalui ormas-ormas ataupun organisasi kemasyarakatan seperti PBNU dan juga Muhammadiyah dan juga ormas-ormas lainnya begitu. Dan yang ketiga adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebanyak 4,3 juta orang. Ini vaksin yang dibutuhkan adalah 8,7 juta dosis vaksin. Banyak juga untuk tenaga pendidik. Ini untuk memastikan jika nanti program kegiatan belajar mengajar tatap muka memang akan diberlakukan kembali. Artinya para tenaga pendidik kita sudah siap, sudah divaksin untuk bisa menghadapi murid-murid ataupun anak-anak didiknya yang akan masuk sekolah kembali. Nah, yang ketiga kita lihat, yang keempat adalah aparatur pemerintah, pusat, daerah dan juga legislatif. Ini sebanyak 2,3 juta orang, sementara kebutuhan vaksinnya adalah 4,6 juta dosis vaksin. Aparatur pemerintah, pusat, daerah dan juga legislatif ini termasuk para anggota dewan, kemudian kepala daerah dan juga para ASN atau aparatur sipil negara yang ada di semua wilayah di Indonesia. Kemudian yang kelima, sasaran ataupun profesi yang berhak mendapatkan prioritas vaksin adalah penerima bantuan iuran atau PBI BPJS sebanyak 86 juta orang. 86 juta orang ini cukup banyak. Itu kebutuhan vaksinnya 173,2 juta dosis vaksin. Ini artinya 2 kali lipat karena memang ada beberapa vaksin yang harus disuntikan 2 kali begitu ya. Dan yang terakhir ataupun sasaran ke-6 adalah masyarakat usia 19 sampai 59 tahun. Itu ada 57 juta orang, yang dibutuhkan adalah 115 juta dosis vaksin. Sehingga kalau di total semua sasaran penerima vaksin pada gelombang pertama ini dari 3 perusahaan farmasi di Tiongkok ini hampir mencapai mungkin kebutuhannya, kalau penduduk kita adalah 250 juta mungkin sudah mencapai ini semuanya. Tapi ini tentu saja bertahap, dan selain vaksin dari 3 perusahaan farmasi di Tiongkok, ternyata pemerintah ataupun Menlu, Menteri Luar Negeri dan juga Menteri BUMN ini sudah berhasil menandatangani kesepakatan dengan perusahaan farmasi asal Inggris. Akan ada impor 100 juta dosis vaksin yang akan dikirimkan dari perusahaan farmasi Inggris kepada Indonesia pada akhir 2021. Sehingga kalau kita lihat sepertinya vaksin di Indonesia ini akan hadir ataupun diberikan mungkin pada tahun 2021. Kita semua sudah bisa menerima vaksin dari COVID-19.